Yang ini jenis negron. Ini terkena pengerek batang. Jadi kalau kita buka dalamnya tuh banyak ulatnya. Jadi gejalanya kalau tiap pagi keluar kotorannya. Harusnya kalau kita teliti dan telaten bisa kita ambil tiap pagi itu ulatnya pakai jarum kayak gini. Cuma karena ini serangannya sudah masif, jadi pohonnya mau mati ini. Nah ini contoh ulatnya. Nah ini, iya bawahnya loh. Ini sambungannya di sini dengan low yang sudah berumur kira-kira setahun. Pas di sini sambungannya. Di antaranya pakai insect net, maka dia tidak akan bisa masuk ke greenhouse. Itu kalau punya greenhouse. Kalau di tempat terbuka ya sering-sering ditengok atau dilihat ya patroli tiap pagi. Tanda-tanda serangan awal biasanya induk hama itu dia menyerang bagian pangkal dari batang yang masih muda itu. Dia akan menggigit batangnya itu melingkar gitu sampai akhirnya nanti dia patah. Dan hari-hari berikutnya biasanya dia akan menyerang pada bagian yang batang yang lebih tua. Kemudian dia menaruh telurnya dan menetas anaknya yang masih berbau ulat itu, dan dia menyerang sedikit demi sedikit. Kalau tidak segera diatasi maka pohonnya akan mati. Ini contoh dari batang muda yang kulitnya sudah dimakan oleh pengerek batang. Lama-lama dia akan layu dan akhirnya akan mati. Dia akan gigit melingkar gitu. Sedikit yang selamat dari serangan pengerek batang. Ini contoh dia meletakkan telurnya seperti ini. Dia akan melukai sedikit dari batang kulit batangnya, kemudian meletakkan telurnya. Nah ini contoh telurnya yang kelihatan Om, yang sudah baru saja menetas kayaknya. Ini. Ya, ini jenis negron. Oh beda. Biasanya secara ukuran dia lebih besar, tapi dari segi rasa menurut lidah saya yang saya rasakan itu sama saja, baik yang ori maupun yang sambungan dengan low. Ini contoh pin negron yang disambung dengan low. Secara tampilan dia ukurannya lebih besar. Terus di warna, karena ini mungkin belum dead ripe ya, jadi warnanya masih seperti ini. Nanti kalau dead ripe dia akan berubah menjadi hitam gitu. Dari segi rasa sejauh ini yang saya rasakan tidak ada perubahan dengan yang tin ori maupun yang sudah disambung dengan low. Ini jenis negron dengan batang bawah low. Usia juga sekitar 1 tahunan. Berhubung musim hujan dan di tempat terbuka, dia kena serangan hama mulai masif. Ya akhirnya mati lama-lama kalau tidak diantisipasi. Jenisnya lupa ini saya, sekitar umur 1,5 tahun. Tapi karena batangnya sudah gede, launya sudah gede, pertumbuhan tinnya juga cepat sekali. Sambungnya di sini. Nah di sini. Batangnya low pertumbuhannya kalah dengan tinnya ini. Pas pertumbuhannya di sini. Nah ini. Ini ketika di grafting, batang bawahnya low sudah gede. Jadi ketika disambung maka pertumbuhannya cepat sekali karena pakai batang bawah yang sudah gede. Grafting usia sekitar 1,5 tahun. Jadi ini sambungannya pas di sini. Besaran batang low-nya kalah dengan pohon batang tinnya. Ini pohon low-nya, batang low-nya masih sebesar ini. Dan ini pohon tinnya sudah besar ini. Ini batang sebesar ini kalau dicangkok pakai cangkokan normal itu paling sekitar jadi 30-an. Tapi kalau kita pakai cangkok susun bisa jadi sekitar 50 lebih lah mungkin ini. Nah ini usia sambungan juga sekitar 1,5 tahun. Xinjiang kasih. Dulu ketika musim kemarau buahnya cukup lebat sekali. Cuman karena musim hujan jadi buahnya rontok. Daunnya juga kena karat. Jadi buahnya tidak bisa maksimal. Ini adalah tin yang sudah disambung dengan low dengan sistem tempel mata tunas. Saya lebih suka tempel mata tunas karena hasilnya lebih kuat. Jadi ketika besar itu bahkan dia bisa sampai dipanjat. Beda dengan hasilnya kalau kita pakai batang bawah tin. Kalau batang bawahnya tin, dia akan cenderung lebih kuat walaupun pakai sambung pucuk atau grafting yang lain. Baik mata tunas maupun sambung pucuk. Tapi kalau untuk low ini berdasarkan pengalaman saya lebih bagus dan lebih kuat hasilnya kalau kita pakai tempel mata tunas. Kalau sambung pucuk biasanya sudah hidup, tetapi kekuatannya beda. Ketika sudah gede, sudah besar, dia ketika talinya dilepas, ikatannya dilepas, dia cenderung akan patah lagi pada sambungannya itu. Jadi saya lebih suka yang tempel mata karena lebih kuat hasilnya. Kalau sudah jadi sambungannya dan kuat yang dari tempel mata tunas ini, maka dia akan sambung dengan kuat, digoncang-goncang juga tidak apa-apa.
contoh jenis Green Jordan yang disambung dengan menggunakan batang buah low. Percepatan pertumbuhan batangnya juga lebih cepat batang tinnya daripada low-nya. Low-nya masih sebesar ini, tinnya sudah segini. Rasa buahnya itu juga tidak ada perubahan, tetap manis. Makanya dengan menggunakan Ficus racemosa ini, perakaranya handal karena dia bebas dari serangan nematoda. Kemudian pertumbuhannya juga cepat sekali. Saya menyambung tin ini pada ketinggian sekitar 1 meter atau lebih ini, karena dulu pohon low-nya sudah tinggi begitu, dan waktu itu batang low-nya belum sebesar ini. Makanya saya menyambung di sini dengan harapan nutrisinya akan cepat mengalir ke batang tin. Ketika sambungan tinnya sudah tumbuh, maka cabang-cabang low-nya saya matikan supaya pertumbuhan fokus di batang tinnya ini. Dan beginilah hasilnya akhirnya.